A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua para saudara sekalian diberikan kesehatan, diberikan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menggali ilmu, mencari ilmu, dan beserta yang kita rasakan hari ini, kenikmatan apa yang kita rasakan dan apa yang kita jalani. Selawat berserta salam marilah kita aturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, yang kita pelajari adalah salah satunya yang kita ketahui adalah menghormati, menghargai orang lain tanpa melihat apapun dari yang mereka punya dan apapun yang mereka jalankan. Nah, ketika kita hidup di dalam masyarakat yang memang lingkupnya itu banyak bermacam-macam umat, dari sifat sikapnya, sifat keimanannya, ataupun sifat dari suatu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan memprediksi, membatasi pertemanan, membatasi suatu pertemanan dan membedakan orang lain sesuai dengan porsi apa yang kita inginkan. Nah, la ta'budu yati innallahu ta'asyarin ulhuk sanaf wa nabah. Sungguh Allah tidak akan pernah membedakan suatu kaum dengan apa yang memang mereka punya. Ketika kita mempelajari suatu hal, yang kita ketahui orang-orang yang memang bertakwa dan tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah yang bisa mengetahui. Dan ketika mereka itu tahu takwa mereka atau tidaknya, kita melihat dari cara mereka beribadah, dari cara mereka untuk sholat, dari cara mereka untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berteman kepada siapapun, Rasulullah tidak pernah membatasi, Islam tidak pernah membatasi kita berteman dengan siapa saja. Tapi ketika kita menentukan masa depan, ma'atukul bu'udallanah wal bahiyanah, apa yang kamu lakukan saat ini dan apa yang kamu kerjakan saat ini, dan itu menentukan apa yang akan yang kita jadikan suatu hari esok. Dan ketika Rasulullah berteman dengan siapa saja, jangankan kita memandang ras, suku ataupun harta, Rasulullah tidak pernah memandang agama. Dan ketika mereka berteman dengan orang Yahudi, menghargai orang-orang Yahudi, menghargai orang-orang Nasrani, dan menghargai orang-orang kafir miskin, dan menghargai orang yang berbeda pendapat, beliau masih bisa memahami. Dan lalu bagaimana dengan kita yang masih banyak orang-orang bertebaran yang tidak bisa menghargai dan menilai sesuai dengan mereka yang lihat. Ketika kita mempelajari cara menghargai, bukan cukup dengan porsi dengan perilaku kita, bukan hanya cukup dengan porsi perilaku yang kita tampakkan, tidak. Tetapi ketika kita bisa menghargai orang tersebut, bagaimana setiap tutur kata dan setiap langkah yang mereka lakukan itu tidak sekedar dengan pemikiran kita, itu yang disebut dengan hargai. Dan ketika kita menghormati orang lain, tidak sekedar dengan kita menghormati orang tersebut sebagaimana perbedaan agamanya, perbedaan rasnya, perbedaan ketakwaannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya adalah hak figuratif Allah Subhanahu wa taala. Menilai ketakwaan manusia itu hak figuratif Allah. Mau dimasukkan surga ataupun neraka itu hak figuratif Allah. Terkadang kita lihat itu mereka orang yang paling berdusta, orang yang paling bermaksiat, namun nyatanya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala mereka dimasukkan kepada surga. Seperti yang kita ketahui orang-orang pendosa yang pernah kita ketahui, salah satunya adalah Salman bin Tafuh al-bin Salindrih, yang beliau merupakan salah satu pendosa yang memang salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerepotan dunia. Beliau diuji dengan suatu kenikmatan dunia, sehingga suatu keakhiratan mereka tidak pernah ingat. Suatu akhirat yang memang sudah jelas-jelas kita butuhkan, beliau tidak pernah memikirkan. Dan ketika Allah berkehendak, jangankan orang bermaksiat sekalipun, orang yang tidak bertakwa pun, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka yang mau berusaha. Dan ketika mereka punya kemauan tidak bertakwa, Allah tidak akan memberikan hidayah kecuali kita yang mencari hidayah tersebut. Dan ketika kita sudah tidak ingat ketakwaan kita menurun,
kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'fu'un lana wal tuhirna. Maka Allah membantu seseorang yang mau dibantu ketika kita sudah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita anggap mereka itu adalah paling bertakwa, yang kita anggap itu mereka orang yang paling awam, alim, bahkan mereka merupakan salah satu orang yang paling dusta di mata Allah, dusta di mata Allah Subhanahu wa taala, yang kita anggap itu mereka orang paling bermaksiat, orang yang paling melakukan berdosa, orang yang paling melakukan dosa, orang yang paling melanggar, namun nyatanya Allah tidak pernah menutup mata dari semua kebaikan manusia. Karena ketika kita melangkah suatu pembicaraan, itu pasti ada tanggung jawabnya. Jangankan satu kalimat, satu kata manusia itu salah, belum tentu disalah di mata Allah. Dan ketika jangankan satu kalimat, satu kata salah di mata Allah, tentunya tidak akan benar di mata manusia. Dan karena itu, ketika kita mau menilai ketakwaan manusia itu, jangan ketika kita memvonis kekurangan dari ketakwaan orang tersebut, namun ketika kekurangan yang kita miliki kita pelajari. Seperti contohnya, semua syarat-syarat sholat itu wajib kita pelajari, dan salah satunya itu hal kecil. Itu hal kecil yang mana kita ketahui, dan juga salah satunya kita bagaimana cara adab-adab semuanya, akhlak itu ada dasar yang perlu kita punya. Dan ilmu agama itu bukan hanya cukup dihafalkan, namun perlu untuk diterapkan dan diminimalisir sebagaimana seperti zaman yang kita ketahui ini. Tidak semuanya hanya berlipat dengan suatu keputusan. Kita hidup di semua orang perbedaan pendapat, kita hidup di semua orang yang perbedaan pemikiran, kita juga hidup di mana semua orang itu berbeda agama, orang yang berbeda dengan keyakinan, berbeda dengan kekuatan fisik, kekuatan finansial. Kita hargai orang tersebut. Tidak harus memandang orang tersebut yang paling baik, karena belum tentu yang baik menjadi yang terbaik. Dan ketika kita menjadi suatu utusan dari Allah Subhanahu wa taala, berikan yang terbaik untuk kepada umat. Biarkan ketika manusia itu mengira kita menjadikan suatu pendosa, namun nyatanya merupakan salah satu ahli surga. Karena kita tidak ada tahu keputusan Allah, hak figuratif Allah, dia mampu manusia itu diperkirakan, dia mampu diperkirakan oleh manusia. Tapi semua ciri-ciri khas orang yang alim, ciri khas orang-orang yang takwa, ciri khas orang yang ahli surga itu sudah ada. Dan oleh sebab itulah semoga kita mendapatkan barokah orang-orang yang alim. Semoga kita semua mendapatkan barokah sehingga kita bisa menjadikan orang-orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa puas dengan sesuatu hal yang memang bersifat ma'alufuku bada ta'ul wallahu abnullah. Jangan pernah merasa puas dengan yang bersifat dengan religius, bersifat dengan ketuhanan. Jadi oleh sebab itulah semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kegampangan, diberikan kemudahan, suatu hal yang bersifat itu cita-cita kita semua, dan semoga kita menjadikan salah satu ahli surga, dan semoga kita tetap menjadikan suatu umat Rasulullah SAW dan menjadikan salah satu mendapatkan kebenaran dari hal apapun yang memang harus perlu kita ketahui. Dan semoga kita dipanjangkan umurnya, dibarokahkan segala perbuatan yang kita lakukan hari ini. Barakallahu fiikum. Ma'atallahu wa ta'ala takalifum minallah wa dasyirin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.